Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ibtuliya fasabara wa utiya fasyakara wa zulima faghafara wa zallama fastaghfara lahumul amnu wa hum muhtadun. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang kali lebih ditanya sehat badan, waras pikiran, sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia rayanya. Selawat dan salam hanatu wasyid kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang kali menimpa umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan sekarang. Dan kata ta'ziman wal ikraman ulun tuan kepada Abi Maumi selaku ayah rohani getanyo, dan lagi Allah bimbing getanyo sampai tiba jalan yang good. Dan seluruh kepada dewan guru yang sudi kiranya yang kali menyempurna getanyo dari hanjur sampai kaje. Dan kebang istimewa kepada dewan hakim yang arif dan bijaksana, dan kepada santriwan dan santriwati yang masih bernaung di daerah Misbahul Huda. Dina ketamong laju dalam acara yang berjudul ataupun yang bertema 4 faktor untuk memperoleh petunjuk dari Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Keselamatan hidup di dunia dan di akhirat merupakan suatu hal yang didambaikan oleh setiap muslim. Keselamatan itu akan diperoleh manakala manusia selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor yang membuat manusia mendapat petunjuk dari Allah, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mani betulia fasabara wa utiya fasyakara wa zulima faghafara wa zallama fastaghfara lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya barang siapa diuji lalu sabar, diberi lalu bersyukur, dizalimi lalu memaafkan, dan menzalimi lalu istighfar, maka mereka keselamatan dan mereka tergolong orang yang memperoleh petunjuk. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita simpulkan bahawa ada 4 faktor yang membuat seseorang mendapat petunjuk dari Allah. Faktor yang pertama adalah sabar dalam ujian. Manusia, apalagi kita sebagai muslim, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ujian yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Pada dasarnya fungsi ujian adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Karena itu ujian harus dihadapi dengan sikap yang positif. Kata kunci yang harus dipegang oleh seorang muslim adalah senang, tidak lupa diri, dan susah, tidak putus asa. Ini merupakan sikap yang menakjubkan, karena dengan demikian susah dan senang tetap dalam kerangka yang positif. Dalam menghadapi ujian, seharusnya seseorang harus memiliki kesabaran, yakni tetap bertahan dalam nilai-nilai kebenaran. Sehingga sesulit apapun yang dia alami, dia mampu mengendalikan dirinya dan tetap berpegang teguh pada ketentuan Allah SWT. Petunjuk Allah akan didapatkan bagi orang-orang yang sabar, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'in
naqsim minal amwali wal anfusi was-sabarin alladzina asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta dan jiwa, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah, kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan rahmat. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala amat menekankan kepada setiap muslim untuk betul-betul bersabar dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. Karena dengan kesabaran persoalan bisa dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan ini merupakan kunci untuk keberhasilan menghadapi persoalan. Kesabaran yang sudah ada pun harus ditambahkan lagi, dan jangan pernah katakan sudah habis kesabaran saya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan wahai orang-orang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetap bersiap-siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faktor kedua yang membuat seseorang mendapat petunjuk dari Allah adalah bersyukur di atas pemberian yang diterima. Untuk menjalani kehidupan dengan baik, Allah menganugerahkan kita kenikmatan yang sangat banyak, mulai dari visi yang sempurna, sehat, rezeki yang banyak, ilmu pengetahuan yang luas. Semua ini harus kita bersyukur, sehingga kenikmatan yang kita peroleh bertambah lebih banyak lagi. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dan bertambah seterusnya. Meskipun tidak bertambah dari jumlahnya, kita bisa merasakan bertambah dari sisi rasanya. Meskipun 1 tetapi terasa 2. 2 terasa seperti 4. Namun jika seseorang tidak bersyukur, ia akan selalu merasa kurang, walaupun yang dia mendapat itu sangat banyak. Allah dalam Al-Quran, ada banyak sih boleh. wa ista'azanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Bersyukur sangatlah penting. Sebagaimana dengan kita bersyukur, Allah menjadi senang kepada kita. Sejarah telah membuktikan kepada kita bagaimana Allah begitu murka kepada orang yang tidak bersyukur. Bersyukur ada beberapa macam. Bersyukur yang pertama yaitu bersyukur dengan hati, yakni mengakui bahwa kenikmatan yang Allah berikan yaitu anugerah, bukan kehendak diri kita sendiri. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yakni mengucapkan alhamdulillah untuk pujian kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur dengan amal.
yakni dengan memaafkan segala pemberian Allah. Mungkin dah sambung. Belum tapi insya-Allah nyana kesempatan ke gahlah memang. Kita nak mau laju dalam kesimpulan. Jadi kacau kesimpulan ni bak malamnya menyangkutannya nak perle senang udik dalam dunia, iaitu dengan nak petunjuk dari Allah. Petunjuk dengan Allah iaitu yang kepegah oleh Nabi, yang kufun sabar dan nyo. Kerana kala kan Nabi kesabaran nyo gedanyo baik dia dan baik mengeluh karena watai Nabi gedanyo watai nimba ajaran Islam. Nah yang birom dengan udah, nah yang birom dengan anu paten. Nabi hana gebalah malah sabar dan istiqamah, malah gebalah dengan senyuman yang manis. Yang kedua yaitu bersyukur. Bersyukur kadang uronyo gedanya lebih nikmat ni bacun nyampe dah nyambut tak bersyukur, dan kadang lebih nikmat le nyampe tak bersyukur. Yang kedua yaitu memaafkan perilaku kezaliman. Nepegah oleh Khalifah Ali bin Abi Talib dalam kitab karangan Imam An-Nawawi, amalan yang paling yaitu memberi maaf. Yang kitanya tadi maafnya mereka. Karena juga oleh Nabi so mentang yang tem di maaf juga, urungnya akan merumpok kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan yang terdapat oleh kitanya. Yang kedua yaitu taubat di atas pun, taubat di atas kezaliman yang telah kita lakukan. Dengan kezalimannya kitanya kata berdoa dengan Allah, maka lau kemancang lebih dah kurang dalam game. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hakim yang kami muliakan, sahabat pendengar yang